Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan tugas kami dengan topik yang akan kami bahas yaitu implementasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System atau ISMS berbasis ISO 27001. Sebelum masuk ke pembahasan materinya, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. 1. Ferdita Tangindatu, 2. Firdasari Atamimi, 3. Marcel Gerald Sihasale, 4. Eka Novrianti Amohoru, 5. Kasmawati Kiledar, 6. Sarmila Saniapon, dan yang terakhir Ina Rahayu Kilwow. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam implementasi sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001 adalah yang pertama, latar belakang dan tujuan implementasi ISMS. Yang kedua, skop dan batasan implementasi. Yang ketiga, metodologi implementasi. Yang keempat, timeline proyek dan milestones utama. Yang kelima, ada proses penilaian risiko dan treatment plan. Yang keenam, kebijakan dan prosedur yang dikembangkan. Yang ketujuh, ada rencana awareness training untuk karyawan. Dan yang terakhir ada audit internal dan sertifikasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Latar belakang dan tujuan implementasi. Latar belakang peningkatan ancaman keamanan cyber. Lingkungan bisnis saat ini menghadapi berbagai ancaman cyber yang semakin kompleks, seperti serangan malware, phishing, dan hacking. Organisasi berusaha menghadapinya untuk melindungi data mereka. Yang kedua, perlindungan informasi sensitif. Informasi sensitif harus dilindungi dari ancaman baik internal, misalnya karyawan yang tidak sah, maupun eksternal, misalnya hacker. Hal ini penting untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Banyak regulasi yang standar industri yang mewajibkan organisasi untuk melindungi informasi mereka. Kepatuhan terhadap peraturan ini tidak hanya menghindari dari sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan reputasi organisasi. Tujuan 1. Kerangka kerja sistematis. Membentuk kerangka kerja yang terstruktur dan terorganisasi untuk mengelola keamanan informasi sehingga semua aspek terkait keamanan dapat diatur dan dipantau dengan baik. Yang kedua, menurunkan risiko keamanan informasi. Menerapkan kontrol yang efektif untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan keamanan informasi sehingga potensi kerugian dapat dikurangi. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan. Membangun dan meningkatkan kepercayaan dari pelanggan dan pemangku kepentingan dengan menunjukkan komitmen terhadap perlindungan informasi mereka. Scoping dan batas implementasi. Scoping 1. Akses informasi yang penting. Implementasi ISMS mencakup semua akses informasi yang krusial bagi operasi organisasi seperti data pelanggan, informasi keuangan, dan rahasia dagang. Yang dua, saluran departemen dan unit bisnis diterapkan di seluruh departemen dan unit bisnis dalam organisasi sehingga memastikan bahwa semua bagian organisasi mengikuti standar keamanan yang sama. Yang ketiga, kebijakan prosedur, teknologi, dan sumber daya manusia. Implementasi mencakup pengembangan dan penerapan kebijakan dan prosedur keamanan informasi, penggunaan teknologi yang mendukung keamanan, serta pelatihan dan pengelolaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap keamanan informasi. Batasan. Yang satu, sistem atau informasi di luar kendali organisasi. Tidak mencakup sistem atau informasi yang tidak berada di bawah kendali langsung organisasi seperti data yang disimpan oleh pihak ketiga tanpa pengawasan langsung. Yang kedua, fokus pada area dengan dampak terbesar. Implementasi difokuskan pada area yang memiliki dampak terbesar terhadap keamanan informasi untuk memastikan bahwa risiko terbesar ditangani terlebih dahulu. Yang ketiga, keterlibatan dan komitmen karyawan. Keberhasilan sangat bergantung pada keterlibatan dan komitmen seluruh karyawan. Namun, prioritas diberikan pada unit atau departemen yang paling kritis terhadap keamanan informasi, seperti departemen IT dan manajemen risiko. Materi selanjutnya yaitu tentang metodologi implementasi. Dari metodologi implementasi ada beberapa poin, yaitu
analisis kesenjangan atau yang disebut dengan gap analysis, yang dimana analisis kesenjangan adalah proses membandingkan di antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan atau yang diinginkan di masa depan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan antara keadaan sekarang dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini sering digunakan dalam berbagai konteks seperti bisnis, teknologi, pendidikan, dan lainnya untuk menilai performa atau kemajuan. Poin dari analis kesenjangan yaitu ada mengevaluasi tingkat kepatuhan saat ini terhadap standar ISO 27001. Proses evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi standar ISO 27001 ini dengan benar, sehingga dapat meningkatkan keamanan informasi dan memenuhi harapan stakeholder terkait keamanan data. Poin kedua yaitu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Setelah mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, penting untuk mengembangkan rencana tindakan yang jelas dan terukur untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah spesifik, waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan perbaikan yang dilakukan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya poin B, yaitu pengembangan kebijakan dan prosedur. Pengembangan kebijakan dan prosedur yang baik sangat penting untuk memastikan organisasi mematuhi standar ISO 27001 dan mencapai tujuan keamanan informasi. Berikut ini ada langkah-langkah yang dapat kita ikuti dalam pengembangan kebijakan dan prosedur. Yang pertama yaitu ada penetapan ruang lingkup, identifikasi kebutuhan dan persyaratan, dan juga melibatkan pemangku kepentingan, penulis kebijakan, dan pengembangan prosedur operasional standar. Berikut ada langkah-langkah yang dapat kita ikuti yaitu yang pertama penetapan ruang lingkup, yang kedua ada identifikasi kebutuhan dan persyaratan, ketiga tim pengembangan kebijakan dan prosedur, dan yang keempat penelitian dan konsultasi, dan yang kelima penulisan kebijakan. Poin kedua yaitu mengembangkan prosedur operasional untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Di sini juga ada langkah-langkah yang harus kita ikuti yaitu identifikasi proses dan aktivitas utama, pilih format dan struktur, deskripsikan langkah-langkah operasional, identifikasi kontrol keamanan yang diperlukan, dan juga integrasi dengan sistem yang proses yang ada. Selanjutnya poin C yaitu pelatihan dan kesadaran. Di sini pelatihan dan kesadaran dalam konteks keamanan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami risiko keamanan dan tahu cara mengelola sesuai dengan standar ISO 27001. Selanjutnya yaitu mengadakan pelatihan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya keamanan informasi. Dari mengadakan pelatihan kepada seluruh karyawan tentang pentingnya keamanan informasi merupakan langkah kritis untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam mengelola informasi organisasi dengan baik. Selanjutnya, ada membangun budaya kesadaran keamanan informasi di seluruh organisasi, yaitu suatu proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari seluruh tingkatan manajemen dan karyawan. Selanjutnya, poin D yaitu implementasi kontrol keamanan, yang dimana sangat penting dalam menjaga keamanan informasi di organisasi sekarang ini. Poin dari implementasi kontrol keamanan yaitu menerapkan kontrol teknis dan administratif untuk melindungi informasi. Selanjutnya yaitu memastikan bahwa kontrol keamanan yang telah diimplementasikan berfungsi sesuai harapan, yaitu langkah krusial dalam menjaga keamanan informasi organisasi. Oke, poin selanjutnya yaitu audit internal dan review manajemen. Di sini audit internal dan review manajemen yaitu dua proses penting dalam menjaga dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau yang disebut dengan SMKI di organisasi. Ada dua poin dari audit internal dan review manajemen yaitu melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur,
dan juga melakukan review manajemen secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas ISMS. Selanjutnya yaitu timeline proyek dan milestones utama. Di sini ada tabel dari timeline proyek dan milestones utama, yaitu bulan 1 sampai 2 ada analisis kesenjangan atau yang disebut dengan gap analysis. Milestone utamanya adalah laporan gap analisis selesai. Dan bulan 3 sampai 4 ada pengembangan kebijakan dan prosedur. Milestone utamanya adalah kebijakan dan prosedur disahkan. Bulan 5 sampai 6 itu aktivitasnya ada pelatihan dan kesadaran karyawan. Milestone utamanya adalah pelatihan kesadaran keamanan selesai. Bulan 7 sampai 8 itu ada aktivitas implementasi kontrol keamanan, dan milestone utamanya adalah kontrol keamanan terpasang. Bulan 9 ada aktivitas audit internal. Milestone utamanya ada laporan audit internal. Bulan 10 ada aktivitas review manajemen, dan milestone utamanya yaitu rapat view manajemen. Dan yang terakhir bulan 11 sampai 12 itu ada aktivitas penyesuaian dan penyempurnaan berdasarkan audit. Milestone utamanya adalah sistem siap untuk audit eksternal. Ya, materi selanjutnya proses penilaian risiko dan treatment plan. Penilaian risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko keamanan informasi dengan menganalisis aset organisasi, potensi ancaman yang mungkin terjadi, dan kerentanan yang ada. Yang kedua, penilaian dampak dan kemungkinan. Menilai dampak dari setiap risiko terhadap organisasi jika risiko tersebut terjadi, serta menilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Yang ketiga, menyusun matriks risiko. Membuat matriks risiko menggabungkan dampak dan kemungkinan untuk menentukan prioritas penanganan risiko. Risiko dengan dampak dan kemungkinan tinggi akan diprioritaskan untuk ditangani. Yang selanjutnya, treatment plan. Yang pertama, mengembangkan rencana penanganan risiko. Menyusun rencana yang mencakup berbagai strategi penanganan risiko seperti mitigasi atau mengurangi risiko, transfer atau mengalihkan risiko ke pihak ketiga, penerima atau menerima risiko dengan memonitoring, atau penghindaran, yang berarti menghindari aktivitas yang menyebabkan risiko. Yang kedua, implementasi kontrol yang sesuai. Mengimplementasi kontrol yang sesuai dengan keamanan yang tepat untuk mengurangi risiko tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. Kontrol ini bisa berupa teknis seperti enkripsi atau administratif, atau pula seperti kebijakan akses. Yang ketiga, monitoring dan review. Secara terus-menerus memantau dan meninjau efektivitas kontrol yang diterapkan untuk memastikan bahwa risiko tetap terkendali dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan. Kebijakan. Yang pertama ada kebijakan keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi yang pertama adalah pedoman umum. Menetapkan aturan dasar dan prinsip-prinsip untuk melindungi informasi organisasi. Kebijakan ini juga mencakup tanggung jawab karyawan, prosedur pelaporan insiden, dan langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang kedua, kebijakan pengelolaan risiko. Kontrol dan pengelolaan identifikasi risiko menyediakan prosedur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keamanan informasi. Kebijakan ini memastikan bahwa semua potensi risiko diidentifikasi dan ditangani secara efektif untuk meminimalkan dampaknya. Yang ketiga, kebijakan akses. Kebijakan akses di mana ada kontrol dan manajemen hak akses. Menetapkan aturan tentang bagaimana akses informasi dan sistem diberikan atau dipantau dan dicabut. Kebijakan ini memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke informasi sensitif. Yang selanjutnya, prosedur.
Prosedur yang dikembangkan, yang pertama ada prosedur manajemen insiden keamanan. Langkah-langkah penanganan insiden, menyediakan panduan tentang bagaimana menangani insiden keamanan termasuk identifikasi pelaporan, analisis, dan tindakan perbaikan. Prosedur ini memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap insiden yang meminimalkan dampak. Yang kedua, prosedur pengelolaan aset. Pengelolaan siklus hidup aset informasi memberikan panduan untuk mengelola aset informasi mulai dari akuisisi, penggunaan, pemeliharaan, hingga pada pembuangan. Prosedur ini memastikan aset informasi dikelola dengan aman sepanjang siklus hidupnya. Yang ketiga, prosedur backup dan recovery. Tindakan ketersediaan informasi menyediakan langkah-langkah untuk melakukan backup data secara teratur dan prosedur recovery untuk memastikan informasi dapat dipulihkan dalam situasi darurat. Prosedur ini memastikan bahwa informasi tetap tersedia dan dapat dipulihkan dengan cepat setelah insiden atau setelah bencana. 7. Rencana awareness training untuk karyawan. Apa itu awareness training? Awareness training adalah salah satu cara sebagai bentuk pelatihan dasar yang diikuti oleh beberapa orang dari organisasi dengan tujuan lebih memahami dan menguasai ISO, Organisasi Standarisasi Internasional, melalui training atau pelatihan yang mereka ikuti. Adapun tujuan, pelaksanaan, dan materi dari awareness training untuk karyawan. Yang pertama adalah tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya keadaan informasi. Selanjutnya, untuk membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi informasi. Yang kedua, ada pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama adalah untuk pelatihan dasar keamanan informasi untuk seluruh karyawan. Yang kedua, pelatihan khusus untuk staf IT dan manajemen. Dan terakhir adalah kampanye kesadaran melalui email, poster, dan seminar. Dan terakhir adalah materi yang disampaikan untuk rencana awareness training untuk karyawan. Yang pertama adalah dasar-dasar keamanan informasi dan pentingnya tindakan pencegahan terhadap ancaman umum seperti phishing dan malware. Yang ketiga adalah prosedur penanganan insiden dan pelaporan. Proses audit internal dan sertifikasi. Yang pertama ada audit internal. Dilakukan oleh audit internal independen. Mengkaji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur IMS, mengidentifikasi area yang melakukan perbaikan rekomendasi. Kegiatan audit internal juga mencakup pemantauan kontrol internal, pengelolaan risiko, dan pengukuran kerja. Yang kedua, ada sertifikasi. Sertifikasi dilakukan oleh badan sertifikasi eksternal yang diakui. Proses audit juga terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama yaitu peninjauan dokumentasi, tahap kedua untuk implementasi. Setelah berhasil melewati kedua tahap, maka organisasi akan mendapatkan sertifikat ISO atau ISO. Adapun perbedaan dari audit internal dan sertifikasi. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari audit internal yaitu untuk mengevaluasi sistem manajemen dan mengidentifikasi kelemahan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan tujuan dari sertifikasi adalah menilai sistem manajemen organisasi dan memastikan bahwa organisasi telah mematuhi semua pernyataan standar ISO untuk mendapatkan sertifikasi yang sah. Yang kedua, ada pelaksanaan. Audit internal dilaksanakan secara independen dan dilakukan oleh tim audit perusahaan. Sedangkan sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga independen yang diwakili oleh auditor dari lembaga sertifikasi itu sendiri. Yang ketiga, pengaruh. Pengaruh dari audit internal yaitu hanya berfokus pada perbaikan pengembangan sistem manajemen organisasi, dan sedangkan pengaruh dari audit sertifikasi ini dapat berdampak pada kepercayaan pelanggan atau pihak lain terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh agensi. Saya Kasmawati Keledar. Di sini saya akan menjelaskan tentang
risiko dan mitigasi dalam implementasi ISMS berbasis ISO 27001. 1. Risiko teknis. A. Ancaman cyber. Detail, serangan cyber seperti malware, ransomware, dan phishing dapat mengancam keamanan informasi organisasi. Mitigasi. 1. Mengimplementasikan firewall untuk memfilter lalu lintas jaringan yang berbahaya. 2. Menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. 3. Menginstal antivirus untuk mendeteksi dan menghapus malware. 4. Memberikan pelatihan kesadaran keamanan kepada karyawan untuk mengenali dan menghindari ancaman cyber. B. Kegagalan sistem. Detail, kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak dapat mengganggu operasi bisnis. Mitigasi. 1. Menyediakan backup data secara reguler untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kesalahan. 2. Menerapkan sistem pemulihan bencana untuk memastikan operasional bisa segera dilakukan setelah gangguan. 3. Melakukan pemeliharaan perangkat keras secara berkala untuk mencegah kegagalan. 2. Risiko keuangan. A. Biaya implementasi tinggi. Detail, implementasi ISMS dan teknologi baru seringkali memerlukan biaya yang signifikan termasuk pelatihan. Mitigasi. 1. Menyusun anggaran yang realistis untuk seluruh proyek implementasi. 2. Menyediakan cadangan dana untuk biaya tak terduga, sehingga organisasi siap menghadapi biaya yang tidak terduga. 3. Risiko operasional. A. Kesalahan manusia. Ini terjadi ketika karyawan tidak mengikuti prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Mitigasi. Untuk mengurangi risiko ini, penting untuk melakukan pelatihan reguler dan membantu budaya keamanan informasi di tempat kerja. Dengan pelatihan, karyawan akan lebih memahami prosedur dan pentingnya mengikuti mereka. B. Kurangnya keterampilan. Karyawan mungkin tidak memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menangani sistem atau situasi tertentu. Mitigasi. Solusinya adalah menyediakan pelatihan dan sertifikasi yang relevan agar staf memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan melindungi sistem informasi. 4. Risiko kepatuhan. A. Kegagalan mematuhi standar dan regulasi. Risiko ini muncul jika organisasi tidak mengikuti persyaratan dari standar seperti ISO 27001 atau regulasi lainnya yang berlaku. Mitigasi. Untuk memastikan kepatuhan, lakukan audit internal secara berkala dan pertimbangkan menggunakan konsultan eksternal untuk memberikan panduan dan penilaian tambahan tentang kepatuhan. 5. Risiko lingkungan. A. Bencana alam. Bencana seperti banjir atau gempa bumi dapat merusak infrastruktur sistem informasi. Mitigasi. Kembangkan dan uji rencana pemulihan bencana secara berkala untuk memastikan bahwa ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk memulihkan sistem dan data jika terjadi bencana. Berikutnya, rencana komunikasi dengan stakeholders. Rencana komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder sangat penting dalam implementasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System atau ISMS berbasis ISO 27001. Rencana ini harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tujuan, proses, dan progres implementasi serta dapat memberikan masukan dan dukungan yang diperlukan. Selanjutnya, tujuan rencana komunikasi. Ada beberapa poin tujuan rencana komunikasi. Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan informasi di seluruh organisasi. Jadi, di mana semua orang yang terlibat dalam organisasi harus tahu betapa pentingnya menjaga keamanan informasi. Misalnya, mereka
perlu tahu apa itu data sensitif, bagaimana cara melindunginya, dan mengapa ini penting untuk bisnis. Dengan begitu, semua orang akan lebih berhati-hati dan mengikuti aturan yang ada. Poin yang kedua, mendapatkan dukungan. Mendapatkan dukungan dari manajemen pemangku kepentingan lainnya. Untuk kesuksesan sebuah proyek, membutuhkan dukungan penuh dari manajemen dan pemangku kepentingan lainnya, seperti tim IT, departemen hukum, dan bahkan pelanggan atau pemasok. Dukungan ini bisa berupa alokasi anggaran, pemberian sumber daya yang diperlukan, atau hanya sekedar menunjukkan komitmen pada proyek ini. Poin yang ketiga, memastikan transparansi dalam proses implementasi ISMS. Transparansi berarti semua proses keputusan dan perkembangan proyek diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Untuk poin yang keempat, mengelola harapan. Mengelola harapan berarti kita harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan punya pemahaman yang realistis tentang apa yang bisa dicapai oleh proyek ini dan kapan. Yang terakhir, mendapatkan umpan balik. Memperoleh umpan balik yang konstruktif dari pemangku kepentingan. Mendapatkan umpan balik yang konstruktif berarti kita aktif mencari dan mendengar pendapat, saran, atau kritik dari semua pihak yang terlibat. Rencana komunikasi dengan stakeholders berikutnya ada isi komunikasi. Isi komunikasi yang pertama ada rencana dan tujuan. Menjelaskan tujuan implementasi ISMS berbasis ISO 27001. Nah, tentunya tujuan implementasi ISMS Information Security Management System atau ISMS untuk melindungi informasi perusahaan dari ancaman seperti pencurian, kerusakan, terdapat akses yang tidak sah. Selanjutnya, menguraikan rencana langkah demi langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, proses proyek. Melaporkan perkembangan proyek secara berkala. Jadi, semua informasi tentang perkembangan proyek harus disampaikan secara rutin, sehingga semua pihak mengetahui apa yang telah dicapai dan apa yang masih perlu dilakukan. Berikutnya, menyoroti pencapaian dan milestone penting. Menyoroti pencapaian besar atau milestone penting membantu menjaga semangat tim dan menunjukkan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Menyampaikan kebijakan dan prosedur baru terkait keamanan informasi, seperti menginformasikan kepada semua karyawan tentang aturan baru yang harus mereka ikuti atau menjaga keamanan informasi. Berikutnya, menjelaskan peran dan tanggung jawab karyawan dalam mematuhi kebijakan tersebut. Jadi, setiap karyawan perlu tahu apa yang diharapkan dari mereka terkait kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, risiko dan mitigasi. Mengidentifikasi risiko utama dan strategi mitigasi yang diterapkan. Mengidentifikasi risiko keamanan informasi yang mungkin dihadapi dan menjelaskan tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko tersebut. Berikutnya ada tabel komunikasi. Pada baris pertama, metode komunikasi yang digunakan yaitu rapat kick-off. Dan tujuan dari rapat kick-off ini memulai proyek. Peserta, siapa saja yang terlibat, manajemen puncak, dan tim ISMS. Untuk frekuensinya, sekali. Artinya rapat ini dilakukan hanya sekali pada awal proyek. Untuk baris yang kedua, metode komunikasinya rapat status proyek. Untuk tujuannya memberikan update tentang progres proyek. Untuk peserta atau siapa saja yang terlibat, yaitu ada tim proyek dan manajemen. Untuk frekuensinya bulan, artinya rapat ini diadakan setiap bulan. Untuk baris yang ketiga, metode komunikasinya yaitu laporan progres. Tujuannya memberikan informasi tertulis tentang status proyek. Peserta atau siapa saja yang terlibat, semua pemangku kepentingan. Untuk frekuensinya bulan, artinya laporan ini disampaikan setiap per bulan. Untuk baris yang keempat, metode komunikasinya email dan newsletter. Tujuannya memberikan informasi rutin. Peserta, siapa saja yang terlibat, yaitu seluruh karyawan.
Untuk frekuensinya bulan atau setiap kali ada informasi penting. Untuk baris yang kelima, metode komunikasinya pelatih dan workshop. Tujuannya melatih karyawan tentang kebijakan ISMS baru. Peserta, siapa saja yang terlibat? Seluruh karyawan. Untuk frekuensinya kuartalan, artinya pelatihan ini diadakan setiap 3 bulan. Untuk baris yang terakhir, yaitu baris ke-6, metode komunikasinya series umpan balik. Untuk tujuannya mendapatkan umpan balik dari karyawan dan manajemen. Peserta atau siapa saja yang terlibat, yaitu ada karyawan dan manajemen. Frekuensi setiap 3 bulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya dan anggaran. Manajemen sumber daya dan anggaran merupakan elemen kunci dalam implementasi sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001, di mana mengelola sumber daya secara efektif dan memastikan anggaran yang memadai akan membantu dalam mencapai kepatuhan terhadap standar dan melindungi aset informasi organisasi. Untuk yang pertama yaitu manajemen sumber daya. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, di mana menentukan peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk implementasi ISMS, seperti manajer proyek, analis keamanan informasi, auditor internal, dan pelatih. Kemudian perekrutan dan pelatihan, yaitu rekrut personel dengan keahlian yang relevan dan memberikan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan mereka terkait keamanan informasi dan standar ISO 27001. Selanjutnya itu penugasan tim, di mana membentuk tim proyek yang terdiri dari anggota dari berbagai departemen, termasuk IT, hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko. Untuk manajemen sumber yang kedua yaitu sumber daya teknologi, yang terdiri dari perangkat keras, di mana identifikasi dan alokasikan perangkat keras yang diperlukan, seperti server, firewall, dan perangkat penyimpanan. Kemudian ada perangkat lunak, di mana investasikan dalam perangkat lunak yang mendukung keamanan informasi, seperti sistem manajemen keamanan informasi, perangkat lunak enkripsi, dan alat pemantauan. Untuk manajemen sumber daya yang ketiga yaitu sumber daya lainnya, yang terdiri dari dokumentasi, di mana kembangkan dan kelola dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung kepatuhan ISO 27001, seperti kebijakan, prosedur, dan catatan audit. Kemudian ada fasilitas fisik, di mana pastikan fasilitas fisik memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti kontrol akses dan sistem pengawasan. Untuk yang kedua yaitu manajemen anggaran, di mana terdapat beberapa poin manajemen anggaran. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran, yang terdiri dari identifikasi biaya, yaitu identifikasi semua biaya yang terkait dengan implementasi ISMS, termasuk biaya sumber daya manusia, teknologi, pelatihan, audit, dan konsultasi. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat estimasi biaya, di mana lakukan estimasi biaya yang realistis berdasarkan kebutuhan proyek dan harga pasar. Untuk manajemen anggaran yang kedua yaitu pengalokasian anggaran, yang terdiri dari distribusi anggaran, yaitu alokasikan anggaran untuk berbagai aspek proyek, seperti pengembangan kebijakan, pelatihan, pembelian perangkat keras dan perangkat lunak, dan audit. Selanjutnya yaitu cadangan anggaran, di mana sediakan cadangan anggaran untuk menutupi biaya tak terduga yang mungkin muncul selama proyek. Untuk anggaran yang ketiga yaitu pengendalian anggaran, yang terdiri dari pemantauan pengeluaran, di mana secara rutin pantau pengeluaran proyek terhadap anggaran yang telah disusun. Gunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk melacak biaya. Kemudian pelaporan keuangan, yaitu laporkan status keuangan proyek secara berkala kepada manajemen puncak untuk memastikan transparansi dan dukungan berkelanjutan. Yang keempat yaitu pengelolaan risiko keuangan, yang terdiri dari analisis risiko, di mana
identifikasi potensi risiko keuangan yang dapat mempengaruhi proyek seperti perubahan harga, kebutuhan tambahan sumber daya, dan penundaan proyek. Kemudian ada mitigasi risiko, yaitu kembangkan strategi mitigasi untuk mengelola risiko keuangan seperti negosiasi kontrak yang lebih baik dengan vendor dan penyedia layanan, dan mengelola cadangan anggaran dengan bijaksana. Materi selanjutnya yaitu lesson learned dan rekomendasi untuk proyek serupa di masa depan pada implementasi sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001. Yang pertama di situ yaitu lesson learned. Untuk lesson learned ada beberapa pelajaran yang diperoleh dan rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan proses implementasi. Yang pertama yaitu keterlibatan manajemen puncak, di mana dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan proyek. Kurangnya komitmen dari manajemen dapat menghambat alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang cepat. Oleh karena itu, pastikan manajemen puncak terlibat secara aktif dari awal hingga akhir proyek dan memberikan dukungan yang diperlukan. Kemudian, ada pelatihan dan kesadaran dari karyawan, di mana karyawan seringkali merupakan titik lemah dalam keamanan informasi. Pelatihan yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahan manusia yang membahayakan keamanan informasi. Oleh karena itu, investasikan dalam program pelatihan dan kesadaran keamanan informasi yang berkelanjutan untuk semua karyawan. Selanjutnya yaitu manajemen proyek yang efektif. Tanpa manajemen proyek yang efektif, implementasi ISMS bisa mengalami penundaan dan peningkatan biaya. Oleh karena itu, gunakan metodologi manajemen proyek yang terstruktur dan alat manajemen proyek untuk mengelola tugas, sumber daya, dan anggaran secara efisien. Yang keempat yaitu penilaian risiko yang komprehensif, di mana penilaian risiko yang tidak menyeluruh dapat menyebabkan risiko yang signifikan, tidak teridentifikasi, dan tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, lakukan penilaian risiko yang komprehensif dan berkala, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan semua potensi risiko teridentifikasi dan dikelola. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi yang jelas dan lengkap, di mana dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak jelas dapat menghambat proses audit dan kepatuhan. Oleh karena itu, pastikan semua kebijakan prosedur dan catatan yang relevan terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses. Selanjutnya yaitu rekomendasi untuk proyek serupa di masa depan. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu mendapatkan dukungan manajemen puncak. Libatkan manajemen puncak sejak awal proyek untuk mendapatkan komitmen dan dukungan yang diperlukan. Kemudian menyediakan pelatihan dan kesadaran yang berkelanjutan, di mana laksanakan program pelatihan yang berkelanjutan dan kampanye kesadaran keamanan informasi untuk semua karyawan. Kemudian menggunakan metodologi manajemen proyek yang terstruktur, di mana tetapkan metodologi manajemen proyek seperti PMBOK atau PRINCE untuk mengelola proyek dengan lebih efektif. Kemudian melakukan penilaian risiko yang berkala, di mana lakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi risiko baru dan mengelola risiko yang sudah ada dengan lebih baik. Yang terakhir yaitu mengembangkan dokumentasi yang komprehensif, di mana pastikan semua kebijakan, prosedur, dan catatan terdokumentasi dengan baik dan diperbarui secara berkala. Yang terakhir di sini kesimpulan. Implementasi ISMS berbasis ISO 27001 adalah langkah strategi untuk meningkatkan keamanan informasi organisasi. Dengan pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh, organisasi dapat melindungi aset informasinya, memenuhi persyaratan regulasi, dan membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan. Selanjutnya, kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Oke, di sini saya Vera Sariata Mimi akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu sebutkan beberapa contoh ancaman keamanan informasi yang bisa diatasi oleh ISMS. Jawabannya yaitu ISMS atau Information Security Management System yang berbasis ISO 27001 dirancang untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi berbagai ancaman keamanan informasi.
Berikut ini ada beberapa contoh ancaman keamanan informasi yang bisa diatasi oleh SMS, yaitu yang pertama malware dan serangan cyber, kedua serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, yang ketiga kebocoran data dan pencurian informasi, dan yang keempat yaitu kekurangan keamanan jaringan. Saya Kasmawati Keledar akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Penanya Priscilia Lauhenapesi dengan pertanyaan, jelaskan langkah-langkah utama dalam melakukan implementasi ISMS berbasis ISO 27001. Ada 10 langkah-langkah utama dalam implementasi ISMS berbasis ISO 27001, yaitu yang pertama, dukungan manajemen. Dapatkan komitmen dari manajemen puncak. Yang kedua, menentukan lingkup. Tentukan ruang lingkup ISMS. Yang ketiga, analisis konteks. Pahami konteks organisasi dan pemangku kepentingan. Yang keempat, penilaian risiko. Identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko keamanan informasi. Yang kelima, perlakuan risiko. Tentukan dan terapkan pengendalian risiko. Yang keenam, kebijakan dan prosedur. Kembangkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi. Yang ketujuh, pelatihan dan kesadaran. Latihan karyawan dan tingkatkan kesadaran keamanan. Yang kedelapan, pemantauan dan pengukuran. Monitor kinerja ISMS dan lakukan audit internal. Yang kesembilan, tinjauan manajemen. Lakukan tinjauan manajemen secara berkala. Yang kesepuluh, perbaikan berkelanjutan. Identifikasi dan terapkan perbaikan secara terus-menerus. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menjaga keberlanjutan dan perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen keamanan informasi. Untuk menjaga keberlanjutan dan perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen keamanan informasi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, pemantauan kinerja, di mana secara rutin memonitor KPI dan efektivitas pengendalian keamanan. Yang kedua, audit internal reguler, yaitu lakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Kemudian, tinjauan manajemen, di mana selenggarakan tinjauan manajemen secara periodik untuk mengevaluasi kinerja ISMS dan membuat keputusan perbaikan. Selanjutnya itu pelatihan dan kesadaran, yaitu berikan pelatihan keamanan informasi secara berkala dan jalankan kampanye kesadaran. Yang terakhir yaitu penanganan insiden, di mana respon secara cepat dan efektif terhadap insiden keamanan, lakukan analisis akar penyebab, dan terapkan tindakan korektif. Terima kasih. Sekian presentasi dari proyek kami. Terima kasih.